nggak mungkin. Tolong, jangan. Kamu jangan pernah sentuh saya. Kamu pikir saya nggak tahu apa yang udah kamu lakuin? Apa maksud ucapan dia? Apa dia udah ingat semuanya? Apa ingatan dia udah kembali? Setelah beberapa menit ngeliat mukaku. Kamu gak pantas buat hidup. Kamu harusnya mati. Kamu harusnya mati. Kamu gak pantas buat hidup. Dasar buat gila kamu! Jangan lari kamu. Oma, tolong, Arya, tolong, itu. Kamu penjahat, penjahat kamu. Cinta sadar. Cinta. Tolong, Oma, tolong. Jahat kamu, kriminal. Lepasin. Cinta kamu sadar. Alhamdulillah nak, kamu udah sadar ini suatu keajaiban. Mas Arya, kamu udah bangun, Mas? Cinta, tenangin diri kamu. Cinta, kamu kenapa? Cinta? Cinta? Arman panggil suster. Iya, Cinta. Cinta? Hei, Cinta. Cinta. Hei, Cinta. Cinta. Ayo bantu, Sus. Bawa ke kamar. Ayo. Bawa ke kamarnya. Oma, aku takut, Oma. Arman. Apa sih yang terjadi? Kenapa jadi begini? Kamu kenapa? Tahu itu perempuan gila, Oma. Dok, gimana keadaan Cinta sekarang? Kok dia sampai kayak orang kesurupan gitu, Dok? Sepertinya pasien melihat sesuatu yang ada hubungannya dengan trauma masa lalunya. Padahal pasien sedang hilang ingatan. Tapi traumanya mungkin menjadi hal buruk yang selalu dibawa di alam bawah sadarnya. Kurang ajar. Jadi alam bawah sadar malah masih ingat kejadian perkosaan itu. Pak Arman, bisa ceritakan bagaimana kejadian tadi sampai pasien histeris seperti ini? Oma sama Arya pakai ngeliat aku lagi. Mau nggak mau, aku harus ceritain semuanya. Kok malah diem? Dokter kan nanya. Jadi gini ceritanya, dokter. Saya kesini mau jenguk adik saya, Arya. Tapi ternyata saya salah masuk kamar. Saya masuk kamarnya Cinta. Saya nggak tahu kalau itu kamarnya Cinta. Jadi pas saya masuk, di kamarnya nggak ada orang. Terus tiba-tiba Cinta keluar dari kamar mandi. Terus teriak histeris. Terus dia emosional gitu sambil ngancem mau bunuh saya. Makanya saya langsung lari. Saya dikejar sama Cinta sampai saya lari ke rooftop. Dia pukulin saya. Terus dia ngancem saya lari lagi ke bawah sampai dia bawa kampak ngejar saya. Makanya saya masuk ke ruangannya Arya. Terus saya minta tolong sama Oma. Terus saya nggak tahu tiba-tiba Cinta pingsan gitu aja. Arman, maafkan Cinta ya. Kamu pasti stres. Ayo kita pulang. Iya, Ma, kita pulang aja ya. Ini gawat. Gimana kalau sampai dia bangun,
Terus dia inget semua lagi. Dan papa pasti akan buang aku dari keluarga. Arya, aku yakin banget dia dengan senang hati akan bunuh aku. Kalau gitu, saya permisi ya. Arya, Oma pulang dulu ya. Sesuatu yang membangkitkan traumanya Cinta. Apa itu? Apa dia lihat Arman tiba-tiba memicu semua kenangan buruknya? Jadi Arya sudah sadar, Mi. Syukurlah, Mi. Jadi Arya kapan bisa pulang? Mami juga nggak tahu, Surya. Tapi tadi ada insiden kecil, Arman kena masalah. Arman? Arman kenapa, Mi? Saya nggak tahu kalau itu kamarnya Cinta. Jadi pas saya masuk, di kamarnya nggak ada orang. Terus tiba-tiba Cinta keluar dari kamar mandi. Terus teriak histeris. Lagian kenapa dia salah masuk kamar? Dia itu punya otak gak sih? Susah banget dikasih tahu. Gimana keadaan Arman sekarang, Mi? Apa dia luka? Syukurlah dia nggak apa-apa. Cuma itu Cinta pingsan sampai sekarang nggak sadarkan diri. Lagian kenapa Mami ajak Arman ke rumah sakit? Mami kan tahu Cinta itu gila. Aku aja disiram air. Dia itu bisa menyerang siapa saja yang dia tidak suka, Mi. Tapi Mami malah heran sama kalian. Kenapa Cinta kok nyerangnya cuma kamu sama Arman? Cinta kok nggak nyerang yang lain? Seperti Mami atau yang lain gitu nggak ada? Ngapain sih Mami nanya hal beginian? Mami kenapa tanya aku? Mami harus tanya ke dia. Kenapa dia serang aku dan Arman? Udah deh, Mami cepat pulang. Kita bicarain aja di rumah. Iya, ini Mami on the way pulang ke rumah. Ya? Ada apa sih, Mas? Kok kamu marah-marah? Ada apa sih dengan anak kesayangan kamu itu? Bikin malu aja. Bisa-bisanya dia temenin Mami ke rumah sakit dan salah masuk ke kamar malah. Dan malah kejar-kejar Arman dengan kampak. Arman hampir mati. Dan untungnya Arya sadar. Dan memberhentikan ini semua. Astaga, Mas. Kamu lihat sendiri kan sekarang? Gimana kalau dia inget perbuatan kamu dan Arman? Sebutkan angka yang kamu mau supaya kamu tutup mulut. Dengan ini masalah cepat selesai. Ini udah gak bener, Mas. Kita harus menyingkirkan dia. Kamu bener, Ma. Kita harus segera singkirkan Mala dari rumah ini. Dan jauhkan dia dari Arya. Makin cepat dia dijauhkan dari Arya, makin cepat dia disingkirkan dari sini. Apa yang terjadi sama kamu, Cinta? Kenapa kamu benci sama Papa dan Arman? Dokter Arya, gawat. Ternyata pasien dalam kondisi koma. Koma? Dan bukan cuma itu. Dilihat dari luka yang ada di tubuh pasien, terlihat jelas kalau dia habis mengalami kekerasan fisik dan juga seksual. Kamu penjahat! Penjahat kamu! Cinta! Jangan-jangan ada sesuatu sampai trauma kamu kambuh. Aku kayaknya harus nyari sesuatu deh. Kenapa sampai Cinta traumanya kambuh lagi? Karena ngeliat Papa dan Arman.
lewat pintu belakang. Tapi Ma. Cinta. Cinta, alhamdulillah kamu udah sadar. Arya. Mas, alhamdulillah akhirnya kamu sadar juga. Aku nggak apa-apa kok, ya. Ya, aku mau nanya sama kamu. Kenapa kamu tiba-tiba mukul kakak aku si Arman? Kenapa? Arman? Arman siapa, Mas? Aku nyerang siapa, Mas? Jadi kamu nggak ingat apa-apa? Kamu nyerang kakak aku si Arman. Kamu mukul dia. Aku nggak bisa ingat apapun, Mas. Udah, kamu tenang ya, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Aku panggil dokter ya. Kayaknya Cinta nggak ingat apapun saat ini. Lebih baik aku nggak usah tanya apapun sama dia. Dia nggak sadar sama apa yang udah dia lakukan. Kamu istirahat dulu ya. Dion, nanti mainnya sama papa nanti lagi ya. Kasihan papanya harus istirahat dulu soalnya papa habis kecelakaan. Ayo Mas, duduk. Aduh, pelan-pelan dong. Kamu bikin aku mati apa? Ampun, aku nggak sengaja. Mana yang sakit? Udah, sana. Aku perlu bawain sesuatu nggak Mas? Nggak usah. Citra, Dion, Iya, Ma. kalian tunggu di luar ya. Oke, Oma. Iya, Oma mau bicara berdua sama Papa ya. Ma, ayo Ma kita keluar. Ada apa sih antara kamu sama Mala? Hah? Pasti ada sesuatu kan? Apaan sih, Mah? Mama kenapa nuduh aku kayak gitu? Mama tuh kan mama kamu. Mama tuh punya insting yang kuat. Dan Mama tahu ada sesuatu antara kamu dan Mala. Oke, Mama tahu Papa tuh memperlakukan kamu tuh begitu keras. Tapi Mama janji, Mama akan selalu lindungin kamu. Tapi gimana Mama mau lindungin kamu kalau kamu sendiri gak cerita apa-apa sama Mama? Ada apa antara kamu sama Mala? Ngomong dong. Maafin aku ya, Ma. Aku salah, Ma. Aku hilaf, Ma. Iya Mama maafin. Tapi bilang dulu ada apa? Mama tahu kan kalau Cinta itu korban pemerkosaan. Iya. Yang perkosa itu aku, Ma. Apa? Kamu nggak lagi bohongin Mama kan? Enggak, Ma. Udah. Mama tahu kan kalau Papa itu selalu marah-marah. Aku takut sama Papa, Ma. Pas aku nemuin Cinta, aku tuh kesel banget, Ma. Jadi ya udah, Cinta aku perkosa, Ma. Ma tolong ya, Ma. Tolong rahasiain ini dari Papa sama Arya. Kalau mereka berdua tahu aku bisa dibunuh. Tolong, Ma. Apalagi Arya, Ma, ya. Jangan sampai tahu, Ma. Iya. Ya udah, tenang dulu. Oke. Dengar Mama baik-baik ya. Selama Mama hidup, Mama janji nggak akan ada yang pernah bisa nyakitin kamu, oke? Pegang janji Mama, ya.
maupun Arya atau perempuan sampah itu, gak akan ada yang bisa nyakitin kamu. Nama kamu siapa? Farhan, Pak. Terima kasih. Kamu sudah menolong anak saya. Sama-sama, Pak. Kok bisa sih? Orang sebaik Mas Arya, Dokter Moji yang dikagumi banyak orang, yang baik sama pasiennya, peduli sama orang lain, bisa punya ayah yang penjahat kayak gitu. Nggak punya perasaan. Iblis. Tapi kalau feeling aku bener, perusahaan Agung Surya Food itu pasti terlibat atas hilangnya Mala. Dan kalau memang bener terbukti, dalangnya itu Pak Surya Chandra Winata, bos dari Agung Surya Food, aku bakalan bikin dia tanggung jawab atas apa yang dia perbuat ke Mala. Bu Ida nih. Halo Bu Ida. Di mana kamu sekarang? Saya di rumah, Bu. Kok kamu bisa sesantai ini sih? Arya tuh hampir mati. Dan semua orang curigain kamu. Apa kamu gak sadar? Siapa aja bisa datang ke rumah kamu dan nginterogasiin kamu. Udah cepet kamu pergi dari rumah kamu sekarang. Ada apa lagi, Bu? Kenapa Ibu melibatkan saya semuanya? Kan ini saya lakukan karena perintah Ibu. Kok saya yang bertanggung jawab? Dengar baik-baik ya Gunawan. 50 juta akan masuk ke rekening kamu sekarang. Ini lebih baik buat kita berdua. Mendingan kamu angkat kaki dan pergi dari kota ini, jangan balik lagi. Apalagi mendekati urusan ini. Kayaknya aman nih. Makasih. Udah Mas? Ya, kita pulang? Loh, aku pulang sih Mas. Aku mau ngopi dulu. Oh, kamu mau ngopi? Ya, boleh sih. Di sini kan tuh ada kantin kayak daerah sana deh. Ada kopi instan di sana. Kamu mau? Mas, aku tuh niatnya ngajakin kamu ngopi. Itu mau ngajakin kamu ngedate. Kalau misalkan di kantin mah aku bisa beli sendiri. Kamu gak peka banget sih. Bukannya gitu, Cinta. Tapi kan di rumah kan kita ditungguin sama Putri dan Oma. Gak enak loh kalau kita lama-lama. Ya tapi kalau kamu udah ngambek kayak gini, ya udah deh, kita nggak apa-apa deh. Ya udah, kita ngedate deh. 1 jam 2 jam ya. Habis itu kita langsung pulang. Oke? Bener? Makasih. Ayo.
Aku datang, Arya. Makasih ya, Mas. Gimana? Kamu suka tempatnya? Suka banget. Makasih ya, Mas. Tapi kita nggak boleh lama-lama ya, paling 1 jam 2 jam. 3 jam? 4 jam boleh. Ya. Sus, pasien yang dirawat kesini kemana ya, Sus? Oh, Pak Arya. Udah keluar, Bu. Baru aja. Kira-kira 10 atau 15 menit lalu. Makasih ya, Sus. Ya, Mudah-mudahan lancar, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan, duduk. silakan duduk. Farhan, ini Bapak sama Ibu mau ngenalin kamu ke Om Beni dan Tante Melati. Dan ini putri mereka. Namanya Rahayu. Farhan Om, Farhan Tante, Farhan Mbak. Ini ada apa ya Bu? Mereka datang ke sini mau ta'aruf, Nak. Bapak sama Ibu berpikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk masa depan kamu. Om, Tante, Mbak. Sebelumnya saya minta maaf ya, tapi saya udah punya pacar. Dan saya akan menikah dengan pacar saya. Jadi atas nama keluarga saya memohon maaf atas kesalahpahaman ini, tapi saya nggak bisa nerima ta'aruf dari Mbak. Apa-apaan ini Pak Denny? Katanya Anda bilang anak Anda bersedia untuk ta'aruf. Giliran saya sudah kesini, bahkan membawa putri saya, dia menolaknya mentah-mentah. Bahkan dia bilang mau menikah sama pacarnya. Pak, nggak begitu Pak. Maksud kami... Maksudnya apa, Pak? Kalian mau mempermalukan anak saya? Sudah, kita batalkan saja rencana ta'aruf ini. Ayo, kita pulang. Ya, sayang. Sebentar Pak. Pak, kami akan... Bukan gitu Pak, kami akan jelaskan Pak. Farhan, kamu itu kenapa sih? Kenapa masih aja ngejar-ngejar perempuan yang sudah nggak ada itu? Apa kamu sudah gila? Farhan, udahlah berhenti. Ibu sama bapak itu khawatir sama kamu, Nak. Mas, aku ke toilet dulu ya. Kamu duluan aja. Nanti aku susul. Ya. Ya, bentar ya. Ih, kenapa gue harus telat sih? Coba aja tadi kalau gue datang lebih pagi. Masih bisa ketemu sama Arya. Aku harus ngomong apa ya ke Mas Arya? Oke, coba. Mas Arya, aku cinta sama kamu. Gak lah, masa ngomongnya kayak gitu, norak banget.
aku ngomongnya gimana ya? Itu beneran Arya kan? Gue ikutin ah. Buruan dong. Emangnya kalau jodoh itu nggak kemana? Kita bakal ketemu Arya. Aku butuh bunga mawar nih kayaknya. Mbak, maaf lancang. Saya boleh nggak minta bunganya? Soalnya saya mau ngomong ke pacar saya. Rencananya mau ngelamar sih, jadi saya butuh bunga. Iya, so sweet banget sih Mbak. Ya udah deh, ini buat Mbak aja. Bener Mbak? Ya, makasih ya. Good luck ya Mbak. Semangat Mbak. Makasih. Arya? Ya ampun, gak nyangka banget bisa ketemuan di sini. Kamu apa kabar? Kamu siapa ya? Emang kita pernah kenal gitu sebelumnya? Kamu lupa ya? Dulu kita pernah satu sekolahan pas SMA. Kamu tuh dulu jadi idola satu sekolahan. Kamu juga pernah tahu tolongin aku. Aku temennya Juli. Kakaknya Juli itu teman kamu. Ingat nggak? Oh iya. Juli ya? Berarti kamu itu adik kelas SMA aku? Iya, dulu juga kita pernah ini tahu satu pementasan. Kamu jadi Romeo, aku jadi Juliet. Itu inget juga nggak? Iya, aku ingat. Kamu tuh jadi Julietnya kan? Acting kamu bagus banget lah. Aku ingat. Aduh, makasih loh ternyata kamu ingat. Oh ya, kalau kamu misalnya lupa nama aku siapa, nama aku Sarah. Ya. Baik, alhamdulillah. Tapi kamu beneran inget kan aku ada kelas kamu? Iya, ingat kan? Familiar kan mukanya? Iya, adik kelas SMA kan? Iya. Iya, ingat. Kayak pernah lihat gitu. Iya. Mas? Kamu siapa ya? Kalau kamu mau kenalan sama Mas Arya, mungkin kamu harus izin sama saya dulu. Emang dia tuh siapanya Arya sih? Sampai aku harus minta izin ke dia. Mungkin kamu bertanya-tanya ya pasti siapa aku dan apa hubungan saya dengan Mas Arya. Sarah, kenalin. Gak apa-apa sayang. Biar aku aja yang kenalin diri. Sayang? Kamu siapa ya? Saya Cinta. Calon istrinya Mas Arya. Sarah.
Gini, Mbak Sarah tadi ya? Mbak, saya sama calon suami saya ini kan lagi quality time berdua. Terus tiba-tiba kamu datang tanpa diundang, cukup mengganggu sih ya sebenarnya. Jadi mungkin saya minta pengertian kamu aja sih. Soalnya kan nggak enak ya kalau misalkan kita lagi berdua-duaan, mesra-mesraan. Ya kita minta privasi aja sih Mbak. Mungkin gitu aja Mbak. Udah cukup jelas kan ya? Kok masih diem aja? Pintu keluarnya di sebelah sana. Mau ditemenin? Nggak usah, nggak apa-apa. Makasih. Sama-sama. Duluan ya. Farhan, apa Bapak dan Ibu salah? Ingin melihat kamu bahagia, menikah dan punya anak. Kami ini sudah tua, keinginan kami sederhana. Kami ingin kamu bisa membangun keluarga. Penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Apa itu salah? Bu, aku pasti akan nikah. Aku janji, Bu, aku akan nikah. Nanti setelah aku bisa menemukan Mala, aku bakalan nikah sama Mala, Bu. Aku dan Mala akan ngebangun keluarga yang bahagia, yang harmonis, dan nantinya setelah Mala bisa ngasih aku keturunan, rumah ini bakalan dipenuhi sama suara canda tawa anak-anak aku sama Mala, Bu. Dan mereka akan manggil bapak sama ibu dengan sebutan kakek sama nenek. Jadi aku mohon, Bu, jangan pernah jodohin aku kayak tadi lagi ya, Bu. Aku cuma mau nikah sama Mala. Berhentilah Farhan. Sadar nak, Mala itu sudah meninggal. Enggak, Bu. Tolong Ibu jangan pernah ngomong kayak gitu lagi. Mala itu masih hidup. Aku tahu Mala masih hidup. Aku minta maaf ya, Bu. Kalau aku jadi ngebentak Ibu. Tapi aku perlu bilang berapa kali sih, Bu, Mala itu masih hidup. Ibu jangan bilang kalau seolah-olah Mala udah nggak ada, Bu. Udahlah Farhan, kamu itu harus melangkah maju terus. Kamu gak bisa terus-terusan terjebak di masa lalu kamu. Ibu lihat, perempuan itu baik, cantik, bahkan dari keluarga yang terpandang. Gak ada salahnya dong kalau kamu kenal dia dulu. Gak bisa, Bu. Aku cuma mau nikah sama Mala. Aku gak akan pernah bisa ngelupain Mala, Bu. Gak ada perempuan yang bisa ngegantiin Mala, siapapun itu. Ibu sendiri kan yang pernah bilang sama aku dulu, jangan pernah ada orang lain yang ngisi hati aku selain Mala, Bu. Aku minta maaf, Bu. Aku benar-benar minta maaf aku kayak gini. Dan aku minta maaf kalau kali ini aku nggak bisa nurutin kemauan Ibu sama Bapak. Aku minta maaf.
Kamu kenal sama cewek tadi, Mas? Kalau kenal sih aku udah lupa ya. Cuman tadi dia sempat ingetin ke aku, katanya dia itu adik kelas waktu SMA dulu. Cuman aku beneran lupa, aku nggak ingat sama sekali gitu. Cuman kok kamu tiba-tiba ya, aku lagi ngobrol sama orang lain, kamu langsung jutek kayak gitu, langsung kayak sedikit marah gitu. Biasanya kan kamu cuek banget kalau aku ngobrol sama siapa. Nggak tahu ya, Mas. Tapi yang jelas waktu aku tadi ngeliat dia ngobrol sama kamu, ketawa-tawa terus pegang-pegangan tangan kayak gitu, aku nggak suka aja ngeliatnya. Ya mungkin karena cemburu. Sedikit. Iya sebenarnya sih nggak apa-apa, itu wajar sih kalau kamu cemburu. Ya kan masa nggak cemburu sih aku ngobrol sama cewek lain gitu. Cuman kalau tadi kamu lama nyampenya, ya mungkin ya lebih panjang lagi ngobrolnya. Pede banget ya kamu. Lihat aja nanti kalau misalkan aku ngobrol sama cowok lain, kamu pasti juga cemburu. Jangan dong, aku kan cuma bercanda. Ini makan ini dulu biar kamu nggak cemburu terus. Enggak, aku nggak nafsu, Mas. Ya. Moodnya Cinta kayaknya lagi bagus nih. Mungkin ini waktu yang tepat untuk nanya soal Kak Arman. Mungkin dia bisa lebih terbuka sekarang, dengan suasana hati yang lebih baik. Cinta, aku mau nanya sesuatu boleh? Boleh? Nanya apa, Mas? Soal kakak aku Arman. Kenapa kok kamu tiba-tiba kayak ngerasa mau nyerang dia gitu? Sampai tuh kamu bawa kapak loh buat nyerang dia. Cinta, hey. Tapi kalau kamu nggak nyaman nggak usah dijawab ya. Ya, udah nggak usah dipikirin. Oke? Nggak apa-apa, Mas. Aku tahu kamu nanya ini untuk kebaikan aku. Oke. Jadi sebenarnya tadi aku dapat kilasan ingatan, Mas. Aku ngelihat kayak ada pertengkaran antara perempuan dan laki-laki. Dan ingatan itu tuh jelas banget tapi juga samar. Bayangannya itu kayak ada perempuan yang mau diperkosa. Perempuan itu kamu, Cinta. Aku benar-benar nggak tahu apa yang terjadi, Mas. Tapi yang jelas, waktu aku ngelihat dia, kamu ada rasa amarah yang nggak tertahan, Mas. Sampai akhirnya aku ngejar dia ke atap, dan dia ngomong sesuatu ke aku nggak tahu dia ngomong apa, aku nggak inget sama sekali. Aku rasanya marah banget sama dia, dan aku pengen ngelukain dia, Mas. Ya Allah, Mas, itu tangan kamu berdarah, kok bisa sih kayak gitu? Karya, ya ampun Tanya Karya. Astagfirullahaladzim, sebentar aku ambil obat dulu. Mbak, ada P3K nggak? Sebentar, ya. Mbak, Mas, ya Allah. Kok bisa sih, Mas? Kamu kenapa sih kok genggam gelasnya sampai keras banget kayak gitu? Aduh, Mas, kamu harusnya hati-hati dong. Kenapa sih gelasnya bisa pecah kayak gitu? Cinta benar-benar perhatian sama aku. Dia benar-benar khawatir ngeliat aku terluka kayak gini. Andai kamu tahu, Cinta, aku sebenarnya bukan siapa-siapa kamu. Tapi ngelihat dari kejadian kemarin dan bayangan tentang cinta, dan kalau sampai benar Arman terlibat dalam dosa mengerikan ini,
Aku akan pastikan, aku akan membunuh Arman. Halo, Pak. Sarah, kamu lagi ngapain sih? Papa itu udah coba telepon kamu 30 menit yang lalu. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, Pak, aku nggak apa-apa. Aku minta maaf ya. Aku lagi di luar. Kenapa ada yang penting? Papa itu kan mau pergi meeting ketemu dengan Pak Habibullah. Seperti yang Papa bilang kemarin. Coba kamu tanya sama Arman. Apa Surya ada rencana untuk ketemu dengan mereka juga hari ini atau enggak? Iya, Pak, ya. Kasih aku setengah jamnya, nanti aku hubungin lagi. Oke, bye, Pak. Halo. Halo Sarah, kenapa? Halo, Pak Arman. Pak Arman, gimana? Apa kabar? Pak Arman di mana sekarang? Lagi di rumah, lagi pusing saya. Ada kejadian gak menyenangkan. Lama-lama bisa stres kelamaan di sini. Ya ampun, tapi Bapak nggak apa-apa kan? Bapak baik-baik aja kan? Gini deh, besok di kantor saya pijitin Bapak ya. Boleh. Oh iya Pak, saya mau nanya kerjaan Bapak gimana? Udah beres semua atau ada yang belum? Nanti kalau ada yang belum saya yang beresin Pak, biar Bapak nggak terlalu capek. Pak, saya mau nanya. BTW ada project baru nggak sih Pak belakangan ini, biar saya aja yang ngatur? Nggak ada proyek baru diatur sama Papa. Papa lagi meeting sama klien yang namanya Habibullah. Katanya mau kerja sama Saudi. Oh gitu ya, udah deh Pak. Kalau semuanya udah diatur, ya udah nggak apa-apa. Tapi Bapak ingat ya, Bapak kalau kerja jangan kecapean, kasihan. Pokoknya saya harap Bapak cepat sembuh. Nanti kalau ketemu, saya bantuin Bapak deh. Atau kalau perlu saya ke rumah Bapak juga nih sekarang, biar saya bantu ya Pak ya. Kalau gitu, saya tutup dulu teleponnya ya Pak. Oke. Sekarang aku punya alasan yang sempurna untuk ketemu sama Arya di rumahnya. Oh ya, aku harus kasih tahu Papa dulu. Gentlemen, it has been pleasure doing business with you. I hope I will make the best offer this time now. And I believe the contract is locked. Thank you very much, sir. All right. I will be check the proposal first, Mr. Surya. Thank you. Aku yakin pasti akan menangkan tender ini. Now, I have to doing some other business. Thank you very much, and I will see you soon, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Semoga kerjasama kita berjalan lancar, Pak Darmawan. Pasti. Lancar dan sukses untuk kita berdua. Kurang ajar kamu, Surya. Kenapa kamu lakukan ini? Hah? Apa salah saya? Apa? Darmawan? Jadi benar, Anda Darmawan. Apa yang Anda lakukan di sini? Mencari pekerjaan? Menurut Anda? Saya dengar Anda kehilangan istri setelah kehilangan uang dan perusahaan Anda. Ya memang, kalau kita kehilangan uang,
semua yang kita miliki akan hilang. Termasuk orang yang kita kasihi. Saya turut berduka Pak Darmawan. Semoga arwah istri Anda mendapat tempat yang terbaik dan mendapat ketenangan di atas sana. Tapi jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Anda mati dalam kemiskinan. Bagaimanapun juga Anda pernah membantu saya, kan? Saya orang yang tahu membalas budi, Pak Darmawan. Kalau Anda perlu pekerjaan, Anda bisa datang ke kantor saya. Banyak lowongan. Seperti satpam, office boy, atau supir. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya, Pak. Saya masih banyak urusan yang lebih penting daripada bicara sama Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini tentu untuk urusan bisnis. Tapi itu bukan yang utama. Karena kita pernah mempunyai hubungan bisnis yang baik, maka saya punya kewajiban untuk menjaga nama baik Anda agar tidak tercoreng di pasar internasional. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada Anda sebagai peringatan. Silakan dilihat. Sebagai pengusaha, saya mengerti keuntungan adalah prioritas. Tapi sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin Anda tidak mungkin mencari keuntungan dengan mengorbankan nyawa seseorang, apalagi nyawa bayi-bayi yang tidak bersalah, hanya demi mendapatkan keuntungan lebih. Perusahaan Farmasi Agung Surya Food telah bermain-main dengan kesehatan dan kehidupan anak-anak ini. Arya, cinta, akhirnya. Itu, tangan kamu kenapa, nak? Iya, Arya, kenapa itu? Udah nggak apa-apa kok, Oma. Ini tadi tuh di kafe ya, ada ya gelas pecah terus kena di tangan. Tapi udah diobatin sama Cinta kok, udah aman, Oma. Ya ampun Arya, cucu kesayangannya Oma. Baru juga kamu keluar dari rumah sakit, sekarang tanganmu udah luka. Maaf, Oma, tapi udah aman kok. Ya, ayo Cinta mau masuk. Oh iya, Putri mana ya? Udah pulang dari sekolah? Oh, anak-anak itu lagi di acara camp di sekolahnya. 4-5 hari gitu, Arya. Ya ampun, kak, kok nggak kasih tahu ke saya sih? Gimana mau bilang sama kamu Arya? Kamu kan lagi dirawat di rumah sakit. Lagian kan Putri cuma pergi camping kok. Iya juga sih, Oma. Cuman kan seenggaknya kan kasih tahu ke aku gitu, Oma. Aku kan ayahnya. Terus biasa kan kalau ada acara kayak gitu pasti kan harus izin ke aku. Aku kan ayahnya, Oma. Masa langsung oke, ayo camping gitu. Mas, udah. Mendingan kita masuk aja yuk. Itu lukanya kamu masih perlu aku obatin loh. Takutnya masih basah. Ya. Insya Allah Putri baik-baik aja. Ya udah, ayo masuk. Kamu masuk dulu ya, Mbak. Ya. Maaf ya, Arya.
Ya, Sahib. Saya ingin membatalkan kerjasama saya dengan perusahaan Anda. Ini sangat mengejutkan. Anda mempertaruhkan nyawa anak-anak just for money. Kesepakatan kita harus dibatalkan. Ingat, jangan pernah hubungi saya lagi. Gimana Habibullah bisa tahu soal ini? Makasih, Oma. Oma. Arya pengen ngomong sesuatu sama Oma. Soal Kak Arman. Ada apa dengan Arman? Mami, perempuan itu Cinta. Si Cinta udah nggak boleh lagi tinggal di rumah ini. Kenapa, Ma? Ada apa, Ida? Kenapa kamu bicara seperti ini? Mami sudah bilang, tidak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan Cinta dari rumah ini. Tante, saya... Perempuan ini harus dikeluarin sekarang juga, Mi. Karena udah buat keluarga kita hidup dalam bahaya. Pertama, dia nyiram air ke mukanya Mas Surya dan bikin Mas Surya malu di depan semua orang. Dan dia hampir membuat anakku kehilangan nyawanya. Dan sekarang, lihat nih, lihat sekarang. Dia ngelukai tangannya Arya kan? Ini kecelakaan. Kamu gak usah deh, gak usah drama. Lagian Arya juga gak apa-apa kok. Iya, aku udah gak apa-apa kok, Oma. Tante, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak bermaksud melakukan hal itu. Itu cuma salah paham aja, Tante. Dan saya juga nggak mau melakukan hal itu ke Om Surya. Maaf, Tante, sekali lagi. Dengan adanya kamu di sini, membuat rumah ini udah nggak nyaman lagi. Kita hidup dalam kekhawatiran. Kamu tuh nggak normal. Kamu pikir kita nggak tahu kalau kamu tuh enggak kehilangan ingatan kamu. Kamu tuh benar-benar gila. Kamu nyerang orang tanpa alasan. Sekarang ngomong sama saya. Apa yang anak saya lakukan sehingga kamu pengen ngelukainya? Hah? Jawab! Cukup, Ida! Arya, mau kemana? Mama belum selesai. Arya. Arya. Awas. Ini. Jangan lama-lama ya. Ya, Ma. Kak Arman? Awas. Ini. Jangan lama-lama ya. Ya, Ma. Kak Arman? Ngapain bawa dia ke sini? Ada apa ini? Kenapa aku terus merasa seperti ini setiap kali melihatnya? Arya ngapain sih sebenarnya?
Arya, kenapa tiba-tiba Cinta dibawa ke hadapan Mas Arman seperti ini? Ada apa sih sebenarnya? Kamu? Tenang, Cinta. Aku udah cukup mempermalukan Mas Arya dan keluarganya. Aku nggak boleh membuat Mas Arya malu lagi. Aku nggak mau nyulitin dia. Apa aku salah bawa Cinta ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Kak Arman? Kok Cinta selalu tegang dan panik ngelihat Arman? Kak Arman. Aku nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Aku benar-benar minta maaf ya atas kejadian kemarin di rumah sakit. Aku benar-benar nggak maksud Kak untuk melakukan hal itu. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Tapi aku pastikan hal itu nggak akan terjadi lagi. Sekali lagi aku minta maaf ya Kak. Ya udah nggak usah dibahas. Aku udah maafin kok. Makasih. Aku permisi dulu ya. Aneh banget kalau lihat sikap Cinta seperti ini setiap ngeliat Kak Arman. Sekarang Cinta sudah meminta maaf. Sekarang apakah kamu puas tidak? Sudah. Mami minta lupakan semua ini. Pak, berhenti Pak. Pak, Bapak nggak boleh masuk Pak. Pak. Pak Surya, maaf Pak. Kenapa orang ini ada di kantor saya? Bawa dia keluar! Baik Pak. Maaf Pak, sebaiknya Bapak keluar. Surya, saya yang mempekerjakan mereka. Mereka adalah orang-orang jujur. Dan mereka nggak akan pernah menyakiti orang yang menggaji mereka. Mereka ikut saya jauh sebelum Anda mengkhianati saya dan mengambil alih bisnis saya. Kursi yang Anda duduki itu, kantor ini, mobil yang Anda pakai, semua itu milik saya. Ini adalah kesempatan kecil yang saya ambil dari Anda. Anggap saja ini peringatan untuk kamu, Surya. Dan ini baru permulaan. Dan saya akan hancurkan kamu sedikit demi sedikit. Dan saya juga akan ambil semua milik saya. Sampai akhirnya saya akan pastikan bukan cuma Anda, tapi seluruh keluarga Anda akan berakhir di jalanan. Ingat kata-kata saya.
Silakan, Pak. Jadi dia pelakunya. Ah! Ah! Permisi, Pak Surya. Oh, ya, ya. Saya datang sesuai janji kemarin. Ini kartu nama saya. Saya bisa tawarkan posisi yang bagus di perusahaan saya. Kamu bisa datang besok. Oh iya, iya, benar. Maaf ya Pak kalau saya jadi ganggu. Enggak. Sama sekali enggak ganggu. Ya, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan perusahaan saya. Tapi sebelum itu, saya mau bicara dengan staf saya, posisi apa yang pantas buat kamu. Baik Pak. Nggak nyangka segampang itu ternyata musuh aku nerima aku jadi karyawannya. Sebelum itu, bisa ceritakan pengalaman kamu, supaya saya bisa kasih posisi yang bagus buat kamu di perusahaan saya. Baik, bisa Pak. Ayo duduk. Ayo. Iya Pak. Oma. Sini. Arya pengen ngobrol sama Oma. Ada apa, Nak? Oma ingat kan, Arya bawa Cinta ke Jakarta itu, biar Cinta itu nggak dalam bahaya. Karena waktu Arya masih kerja di Mentawai, di klinik Arya, Cinta selalu aja kena bahaya di sana, kena masalah di sana. Banyak orang yang ngincar dia. Tapi pas kita udah pindah ke Jakarta, ternyata masih sama, Oma. Ya sekarang Arya tuh bingung. Bingung mau bawa Cinta kemana, ngejagain dia. Apa Arya harus balik lagi ke Mentawai apa di Jakarta gitu, Oma. Oma juga merasa begitu, Arya. Kamu ingat waktu di kantor lama kita, kamu sama Cinta tiba-tiba kok bisa terkunci di gudang pendingin? Itu hal yang paling aneh sih, Oma. Itu kan kantor lamanya Oma. Masa tiba-tiba ada orang yang masuk ke sana dan kunciin Arya sama Cinta di tempat pendinginan? Ya udah pasti ada orang dalam yang ngebantu dia, Oma. Atau jangan-jangan Arman. Atau jangan-jangan Arman. Karena Cinta itu sempat bilang sama aku, dia pas ngelihat Arman, dia keinget masa lalunya. Dia ngelihat ada satu orang perempuan diperlakukan nggak baik sama pelakunya. Tapi dia nggak bisa ngelihat jelas mukanya, Oma, pelakunya sama perempuan itu. Ya, tapi mungkin selama ini Arman kayaknya sembunyiin sesuatu kali ya, Oma ya. Tapi maksud kamu Arman yang bertanggung jawab masalah ini? Arya sih nggak bilang kalau Arman pelakunya, Oma. Cuman mungkin Cinta itu dulu udah sempet kenal kali ya sama Kak Arman dan Papa. Ya mungkin dia keinget masa lalunya itu, Oma. Aku rasa kayaknya ada hubungannya deh Kak Arman, Papa, dan Cinta. Ya, jangan-jangan Cinta ada hubungan dengan kantor papamu.
tapi gimana kita bisa pastiin kecurigaan kita, Oma? Nggak mungkin kan kita langsung nanya ke Papa atau Arman atau Cinta. Serahkan semuanya sama Oma. Kita sebarkan foto Cinta ke seluruh cabang kantor. Dan kita lihat apakah ada karyawan yang kenal sama dia atau tidak. Di situ kita bisa tahu. Itu ide bagus sih, Oma. Cuman kalau pakai cara ini, ya kalau bisa Papa sama Arman nggak boleh tahu. Arya, tenang aja. Oma masih jadi pemimpin di rumah ini. Why we introduce is my new staff, really. Permisi, Pak. Ini berkas-berkas yang Bapak minta tadi. Oh ya, Farhan, kenalkan ini mitra bisnis baru kita. Hello, sir. I'm Farhan. Hello. Excuse me, Farhan, tolong lanjutkan. Baik, Pak. Halo, Mi. Kenapa sih telepon terus? Mama tercinta kamu dan anak favorit kamu lagi sibuk cari tahu tentang Mala. Dan sekarang mereka tuh lagi coba ngirimin foto Mala ke semua cabang perusahaan kita. Untuk cari tahu kalau Mala tuh bekerja di perusahaan kamu apa enggak. Mereka tuh curiga kalau kamu dan Arman tuh terlibat dengan semua kejadian yang menimpa Mala, Mas. Kenapa sih Mami dan Arya pengen tahu? Farhan, saya harus pergi. Ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Serahin semuanya sama saya pastikan Bapak dapetin kontraknya. Excuse me. Kenapa manajer di Batam nggak jawab-jawab telepon aku ya? Kenapa kamu lama jawab telepon saya? Saya hanya ingin informasikan ke kamu kalau Oma telepon dan tanya mengenai foto dan hal-hal yang nggak jelas, jawab aja tidak tahu. Ya? Kalau sampai bocor, kamu tahu akibatnya. Halo, saya Rima. Saya baru saja kirim foto perempuan. Coba kamu lihat. Apakah kamu kenal atau dia pernah kerja di kantor kita? Ya, halo. Halo, Ma. Kamu tenang aja. Aku sudah urus semua. Nggak akan ada yang tahu tentang hal ini. Apa? Enggak. Kamu nggak kenal? Nggak ada. Baik, makasih. Kayaknya kita harus mulai dari nol lagi, Oma. Semua usaha kita selama ini sia-sia. Ya, memang sulit, Arya. Tapi kita nggak boleh menyerah. Kalau cinta ada hubungan dengan semua ini, pasti ada jalannya. Kita harus berjuang demi cinta.